Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Kembali boleh menyapa saudara pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Saya Pendeta Ranu Wijayanto. Hari ini firman Tuhan bagi kita sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Saya tidak akan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Saya hanya akan pilih ayat yang ke-15. Dan demikian bunyi firman Tuhan, saudara bisa menyimaknya. Dengan judul perikop, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah panji-panjiku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan sebuah bangsa dalam meraih prestasi bukan hanya ditentukan oleh sumber daya yang baik saja, bukan hanya ditentukan oleh bagaimana strategi yang tepat dan perencanaan yang matang, tetapi di balik semuanya itu tentu juga ada campur tangan Tuhan. Kita melihat dalam bacaan firman Tuhan hari ini, ketika bangsa Amalek menyerang orang Israel di tengah-tengah posisi mereka di Rafidim pada saat itu, Musa segera memberikan perintah kepada Yosua untuk menyiapkan pasukan yang baik untuk berperang melawan orang-orang Amalek. Tentu saja strategi perang juga dipercaya kepada Yosua. Selain itu, Musa memberikan dukungan moral kepada Yosua bahwa ia akan berdiri di puncak bukit sambil mengangkat tongkat Allah sebagai simbol kekuasaan dan perlindungan Allah atas mereka. Begitulah keduanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Kita lihat di ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Strategi bahkan kekuatan militer yang dilakukan oleh Yosua beserta pasukan Israel ditopang oleh kuasa Allah melalui Musa, dibantu Harun dan juga Hur pada saat itu. Dengan mengangkat tongkat Allah sebagai tanda permohonan agar Allah menyatakan kuasa dan perlindungannya sehingga peperangan pada saat itu bisa dimenangkan oleh bangsa Israel. Begitulah pengakuan yang harus diingatkan kepada bangsa Israel turun-temurun, bahwa Tuhanlah yang melawan musuh. Tuhanlah yang memberikan panji kemenangan kepada umat pilihannya. Begitu juga kita pada saat ini, dalam peperangan rohani kita, dalam peperangan iman kita. Tuhan sendiri menghendaki kita untuk menyiapkan diri agar lebih baik, agar lebih siap secara pribadi dalam kehidupan ini untuk bisa cerdas dalam menentukan strategi dan memiliki kekuatan mental menghadapi musuh rohani kita. Ada banyak musuh rohani yang bisa kita temukan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Namun percayalah, Allah juga menghendaki kita agar kita sendiri pun ketika bisa melawan peperangan rohani itu, kita menjadi orang yang lebih baik. Kita diajarkan untuk bisa melawan itu semua dengan kerendahan hati kita, penguasaan diri kita. Tentu kita juga semuanya kita percayakan dalam ketergantungan kita kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar bahwa Allah lah panji-panji keselamatan kita. Sebab Allah sendiri adalah sumber kehidupan, Allah sendiri sumber kekuatan, Allah sendiri sumber pelindungan, Allah sendiri pun adalah sumber penghiburan kita. Atau mungkin pada saat ini kita mengalami duka cita, Dia pasti akan menghiburkan kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang ada pada kita saat ini adalah Tuhan yang selalu ada di balik kemenangan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah panji-panji keselamatan kami, yang menolong kami dalam peperangan rohani kami pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk bisa bertahan dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dalam kerendahan kami,
dalam kepercayaan kami percaya hati kami seutuhnya ada dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Shalom.